Halo semuanya, kembali lagi di Suara Berkelas. Hari ini aku Bilal Farnov happy sekali karena aku ingin merangkum obrolan berkelas bareng 4 perempuan berkelas yang udah ke Suara Berkelas. Aku yakin 4 perempuan ini tuh akan menginspirasi kamu yang menonton ini, terutama kamu yang perempuan. Yang pertama, aku ingat ketika ngobrol dengan Kalis Mardiasi. Kalis bilang bahwa banyak perempuan di Indonesia itu punya pengalaman fisik dan mental yang tidak sehat. Yang dimana baik dari mereka itu meredam. Gak cerita ke siapapun. Padahal kalau dilakukan itu secara terus menerus, maka itu berbahaya. Dan aku mau teman-teman yang menonton video ini, terutama mungkin di sini ada para suami atau pria-pria yang mungkin ingin memprotek perempuan-perempuannya, waktunya untuk kalian bertanya ke mereka. Atau perempuan yang menonton video ini, pelan-pelan mulai terbuka terhadap vulnerability atau hal yang selama ini kalian redam atau kalian tahan. Ada yang disebut dengan matrix inequality gitu, atau matrix ketidakadilan atau ketidaksetaraan. Kalau kita ngomongin perempuan, ternyata perempuan itu sulit banget buat mencapai titik berkelas itu, Bilal. Itu tuh bukan cuma satu faktornya gitu. Jadi ada faktor politik, ada faktor sosial, ada faktor ekonomi, ada faktor kebudayaan, ada faktor tafsir agama juga kalau ngomongin di Indonesia gitu. Dan itu adalah tema bukuku ya, buku pertamaku, judulnya Muslimah yang Diperdebatkan. Itu ngomongin tentang gimana pemahaman agama khususnya Islam di Indonesia misalnya membuat perempuan justru gak empowered gitu, membuat mereka mengisolasi dirinya sendiri dan banyak hambatan atau tantangan lain, obstacle yang mereka hadapi gitu. Dan kalau ngomongin tadi aku storyteller pengalaman perempuan ya, pengalaman perempuan tuh beragam banget, mulai dari pengalaman tubuh sampai pengalaman sosialnya. Pengalaman tubuh misalnya kalau yang membedakan dengan laki-laki, perempuan itu mengalami menstruasi, laki-laki nggak ngalamin gitu ya, menstruasi, kehamilan, menyusui, laki-laki nggak ngalamin. Dan laki-laki tuh bisa berkelas hanya karena nggak ngalamin itu semua gitu ya. Kalau perempuan itu harus ngalamin itu. Dan menstruasi itu aja pengalamannya dari ribuan. Pengalaman perempuan hamil itu ribuan pengalaman. Pengalaman perempuan melahirkan itu ribuan pengalaman. Pengalaman perempuan menyusui itu ribuan pengalaman. Tapi sayangnya kalau kita ngomongin perempuan yang ideal tuh gimana? Seolah-olah tuh cuma satu gitu. Oh, perempuan yang ideal tuh kamu boleh berdaya, tapi kamu harus tetap lembut, kamu harus tetap santun, kamu harus menikah, kamu harus punya anak, dan kamu harus menjaga keluargamu dengan baik. Padahal perempuan tuh gak satu, ada ribuan, bahkan ada jutaan pengalaman perempuan di dunia ini, dan kebanyakan itu belum disuarakan. Dan itulah kenapa aku pengen jadi voice for the voiceless, karena pengalaman aku ketemu perempuan tadi, ribuan perempuan di puluhan kota di Indonesia itu memang mereka bahkan nggak bisa menyuarakan pengalamannya sendiri karena ada banyak tantangannya, Bilal. Ya. Dan Suara Berkelas happy sekali bisa memberi kesempatan untuk kakak bersuara di sini ya. Makasih banget. Karena aku yakin ini akan mewakili banyak perempuan-perempuan yang mungkin mereka nggak ngelihat titik atau cahayanya gitu untuk mereka jadi yang wanita Betul. perempuan berkelas tadi ya. Betul. Kadang-kadang tuh kayak aku dulu ya mikirnya ketika aku mulai bercerita di Instagram. Jadi dari Facebook kemudian pindah ke Instagram gitu, karena aku penulis panjang. Aku nggak bisa nulis pendek. Ya, penulis panjang. Aku kira nulisin tentang pengalaman perempuan paling berapa bulan selesai. Pengalaman perempuan kan itu-itu aja gitu ya. Tapi ternyata udah 10 tahun lebih dan ya ampun, kok belum selesai-selesai ya? Kayak ada aja yang harus ditulis. Dan bukuku yang kelima yang berjudul Luka-Luka Lini Masa itu kan tentang kekerasan berbasis gender online. Jadi kayak itu aja modusnya setiap hari terus bertambah dan gak habis-habis gitu. Jadi pengetahuan kita bahkan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu datangnya lebih lambat dibanding dengan modus-modus kekerasan yang terjadi ke perempuan itu sendiri gitu. Apa yang dimaksud dengan datang lebih lambat itu? Datang lebih lambat misal nih kalau AI katakanlah, Bilal. Jadi dulu kalau misalnya salah satu kasus yang paling banyak kekerasan berbasis gender online kepada perempuan itu kan
perekaman dan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Ya, yang dulu disebut sebagai revenge porn atau konten porno balas dendam. Tapi sekarang kita nggak pakai istilah itu lagi karena seolah-olah kalau ada istilah revenge tuh kalau misalnya oh dia kan disebarin gara-gara nggak menerima cintanya si laki-laki, atau oh fotonya dia, foto telanjangnya dia disebarin kan karena emang dia ngirim fotonya gitu. Jadi seolah-olah perbuatan kejahatan itu jadi boleh hanya karena modus balas dendam gitu. Jadi kita sekarang sebut dengan istilah yang netral, yaitu non consensual intimate content, penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Nah, itu kalau dulu misalnya ngedit itu kan butuh waktu lama gitu. Kalau sekarang hanya dengan hitungan detik gitu, karena bantuan AI kayak kamu gampang banget bikin orang bahkan berjilbab atau bergamis tiba-tiba jadi konten yang tidak diinginkan gitu. Sangat lebar ternyata kalau kita ngomongin tentang perempuan itu sendiri ya. Banget. Masih banyak banget yang harus kita bahas ya. Banget ya, kalau kita ngomongin tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kita baru mengesahkan itu tahun 2022 dan kita memperjuangkannya di Indonesia tuh selama 10 tahun, lebih tepatnya 12 tahun. Tetapi kalau kita make 2 periode Presiden Jokowi waktu itu jadi 10 tahun gitu. Dan itu selama rentang waktu itu ada berapa anak perempuan usia SD yang diperkosa oleh ayahnya sendiri, kakeknya sendiri, pamannya sendiri, yang mereka udah nggak ngelihat masa depan di depan mereka udah mengalami disabilitas psikososial, mereka udah mengisolasi dirinya, udah gelap banget hidupnya gitu. Ngerti nggak yang ku maksud? Kayak kasus itu berjalan harian, bahkan dalam 1 jam itu ada puluhan kasus kekerasan yang terjadi, tetapi kalau kita ngomongin produk hukum, itu kita selalu ketinggalan puluhan tahun lebih lambat. Dan aku ingat juga ketika ngobrol dengan Prilly di Suara Berkelas, dia bilang kadang tuntutan sosial dan keadaan di zaman sekarang atau di era sekarang ini itu memaksa perempuan untuk terus berdiri di kakinya sendiri gitu. Sampai mereka lupa untuk being vulnerable. Dan di obrolan itu aku nangkap bahwa kadang, terutama ya perempuan pertama ya, kayak emang berat sekali hidup itu dihadapi sendiri gitu, kayak ingin terlihat kuat. Kadang tuh mereka juga butuh sosok-sosok yang bikin mereka juga jadi anak kecil gitu. Dan ketika aku ngobrol dengan Prilly, aku jadi ingat cerita tentang temanku ya, anak pertama. Kayak terlihat kuat sekali, padahal ada sisi dia vulnerable dan dia kadang gak tahu cerita ke siapa. Dan aku mau teman-teman yang menonton video ini untuk relate dan mulai terbuka terhadap vulnerability kalian juga sih. Karena kadang orang tuh lupa ya, kita itu mandiri, idealis, itu belum tentu ini yang kita mau. Bisa jadi ini karena kita dipaksa oleh sistem gitu. Kayak aku mandiri ya karena memang aku harus mencari uang untuk diriku sendiri. Aku harus membiayai diriku. Aku harus membantu orang tuaku. Aku mandiri memang karena itu tadi, aku anak pertama yang dimana aku diharapkan menjadi pilar keluarga gitu. Tapi apakah aku mau jadi princess? Mau lah. Tapi kan gak bisa, sistem mengharuskan aku menjadi perempuan yang mandiri gitu. Jadi ya kalau kamu mau ngedeketin cewek-cewek yang mandiri gitu, kasihlah dia ruang untuk dia bisa minta tolong. Untuk dia akhirnya bisa merasakan juga dilayani gitu, bukannya cuma melayani orang doang gitu. Dan itu sebenarnya yang juga dikasih sama maraka aku gitu. Di saat aku biasanya ngapa-ngapain sendiri, di saat aku sama dia ya dia akan memberikan aku pertolongan gitu untuk aku bisa istirahat walaupun sejenak gitu, istirahat dari label kemandirianku gitu, bahwa aku bisa nggak mandiri dan nggak apa-apa gitu. Karena kadang perempuan yang mandiri di saat dia nggak mandiri dia merasa itu salah gitu, karena udah biasa menjalani hidupnya seperti itu kan. Nah jadi sebenarnya kita ini butuh ruang penerimaan dari orang lain bahwa nggak apa-apa loh untuk nggak mandiri, nggak masalah gitu. Kamu tetap perempuan seutuhnya walaupun kamu nggak mandiri, dan kamu tetap perempuan yang baik walaupun kamu nggak mandiri. Kita butuh ruang itu. Selama ini kita nggak punya ruangnya, makanya kita jadi mandiri. Iya sih. Tapi karena kita dikasih ruang, akhirnya kita bisa manja, akhirnya kita bisa
bisa jadi anak kecil, bisa minta tolong gitu, bisa tiba-tiba melemah. Aku sama Umara bisa tiba-tiba nggak bisa buka tutup botol, padahal kalau nggak ada dia aku Nggak lah. ngangkat tangki diving sendiri gitu. Sama dia kayak berat gitu. Iya, Ya karena iya. akhirnya kita punya ruang untuk minta tolong, punya ruang untuk lemah Iya, gitu iya, sih. iya. Jadi kamu harus menciptakan ruang itu kalau mau ngedeketin Iya, perempuan-perempuan benar-benar. mandiri. Iya, aku jadi ingat pacarku sendiri kayak kalau nggak ada aku kayak serba keluar gitu. Tapi ketika aku tas ringan aja harusnya aku yang bertanggung jawab untuk mengangkat gitu loh. Iya, ya ampun aku nggak ada dia sakit. Aku nggak ada Umara, aku datang ke UGD, siapa yang sakit? Aku. Perut udah sakit ya, asam lambung udah sakit, aku datang dengan terpopoh-popoh gitu kayak siapa mbak yang sakit? Aku. Yang nganterin siapa? Nggak ada. Suntik aja terus sama di infus, aku harus kerja lagi abis ini. Terus aku nangis sendirian di bilik Iya, UGD itu. iya. Aku nangis sendirian karena aku ngerasa kayak aduh capek banget ya, harus kuat, lagi sakit tapi harus lanjut kerja, tapi ini tanggung jawab. Aku nangis lagi di infus sampai dikasih oksigen sama susternya gitu, Iya. kayak nangis. Bisa aku kayak gitu. Tapi kalau ada Umara kayaknya asam lambung jadi kayak wah tersakit gitu, Iya, kayak tersakit. nggak bisa Iya, iya. ngapa-ngapain gitu. Iya. Minta ditemenin, minta Iya. disuapin, minta di apa, padahal nggak ada dia aku bisa jalan ke UGD sendiri, nangis sendiri. Tapi kalau sama dia tiba-tiba kayak langsung nggak bisa apa-apa gitu. Ya ternyata aku merindukan juga sosok atau ruang di mana aku bisa mengeluh juga gitu. Kalau ada yang tanya gimana jadi Prilly itu salah satu partnya tadi jalan sendiri ke kiri dan dituntut untuk besok kerja lagi itu tuh Ya, part no one see. mungkin dokter-dokter dan suster-suster yang kemarin ngeliat aku nangis di UGD bisa nonton ini dan iya sih itu aku yang Iya. masangin infus gitu. Alright Pril, aku senang sekali ngobrol sama kamu hari ini. Sebelum kita tutup, the worst advice yang pernah kamu terima. The worst advice yang pernah aku terima adalah kalau kamu tetap standarnya kayak gini, standarnya tinggi, kamu nggak akan pernah nemuin pasangan. Jadi kamu harus nurunin standar kamu kalau kamu mau nemuin pasangan. Itu advice yang paling buruk yang pernah aku terima. Karena aku ngerasa kalau aku nurunin standar berarti aku dapat pasangan yang emang sesuai dengan standar yang udah aku turunin dong. Kalau aku maunya nemuin pasangan sesuai dengan standar yang udah aku set buat diri aku, karena aku sangat tahu value yang aku pantas untuk dapatkan, kenapa enggak? Tapi kayaknya menjadi perempuan di sini tuh kita harus melemah dulu, harus turun dulu standarnya untuk dapat pasangan. Menurut aku itu jadi manjain pasangannya ya. Iya. Karena atau malah itu malah merendahkan laki-laki menurut aku, jujur. Setuju. Ya. Setuju. Nasihat yang aku terima itu bukan merendahkan perempuan, tapi merendahkan laki-laki. Karena berarti laki-laki itu bisanya sama perempuan yang standarnya rendah dong. Berarti kalau laki-laki bisanya sama perempuan yang standarnya rendah, laki-lakinya juga rendah dong. Iya. Dan orang tuh nggak sadar dengan ngomong kayak gitu sebenarnya merendahkan laki-lakinya, bukan merendahkan perempuannya, gitu. Untungnya aku tidak pernah percaya dan tidak pernah tergoyahkan sama advice itu. Aku tetap punya standar yang tinggi terhadap diriku gitu. Aku pengen punya pasangan yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini. Kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa. Kalau emang aku harus menikah umur 30-an ya nggak apa-apa. Tapi aku tidak mau menikah dengan orang yang salah. Untungnya datangnya di umur yang tidak terlalu tua. Dan setelah kita memahami beratnya jadi perempuan ya, terhadap ekspektasi sosial, gimana cara kita tetap bisa ngeriset arah hidup kita tanpa harus merasa terjebak atau tertinggal? Gimana cara kita bisa ngeriset hidup kita tanpa merasa tertinggal atau merasa stuck? Obrolan di Suara Berkelas bareng Sabrina setidaknya meringankan beban teman-teman yang mungkin sedang overthinking. Kadang ada pertanyaan yang masuk, aku lebih baik nikah dulu tapi aku masih pengen explore karir kak, Ya. atau tapi aku pengen punya anak tapi takutnya belum karir, which is valid ya, aku juga Ya. di umur segitu ngerasain hal kayak gitu. Menurutku tuh ada dua hal sih, our mental exercise sama yang kedua dari segi kita ngejalaninnya. Jadi kemarin aku nemu exercise yang menarik banget dari Stanford Odyssey Plan ya. Jadi dia sebenarnya 20 menit aja kita, tapi buat nge-challenge pikiran kita. Karena biasanya kita kalau goal setting kan kita ngebayangin aku mau achieve goal A, aku mau Ya. achieve goal B. Jadi
mungkin pas kita nggak achieve tuh kaget gitu ya. Atau kadang kita memang saat itu kepikirannya cuma goal-goal itu ya, padahal mungkin banyak lagi peluang yang bisa kita dapetin. Jadi pertanyaannya 3. Yang pertama adalah kalau kamu melanjutkan kehidupan kamu selama 5 tahun ke depan dengan cara yang sama, rutinitas yang sama, arah yang sama, bidang yang sama ya misalnya, kira-kira hidup kamu akan seperti apa? Gitu ya, itu kan kita bayangin. Terus yang kedua, kalau kamu ternyata pivot, aka ambil perubahan karir atau jalan yang sangat-sangat berbeda dari apa yang kamu ambil sekarang, itu kira-kira bakal gimana ya? Jadi kayak perbedaan dari goal yang pertama. Kalau kita leave everything dan ganti arah untuk apa gitu ya. Dan yang ketiga, kalau misalnya uang, status, faktor-faktor ekstra lain tuh nggak menjadi hambatan kamu, kira-kira apa sih yang kamu emang akan pursue? Nah jadi menurutku itu mental exercise yang iya bener juga ya gitu, kayak kita jadi ngebayangin kalau misalnya kita nggak achieve nih goal kita apa, kira-kira emang plan B kita ngapain sih, dan mungkin the plan B itu malah dagingnya gitu ya yang kita actually want, atau mungkin sebenarnya ada opportunity-nya. Karena yang ketiga kan baru ketika kita pikir uang bukan faktor gitu, apakah kamu masih mau melakukan konten misalnya. Sekarang aku pikir-pikir kalau aku bikin konten gak dapet uang, oh ternyata sebenarnya masih mau sih, karena seneng banget bisa kayak lewat apa yang kita tahu tuh bisa bermanfaat sama orang lain. Kalau dapat DM yang kayak sharing dia bermanfaat tuh, itu ngasih kayak kebahagiaan tersendiri. Dan tadi kan purpose hidupku ya tadi, sejak mamaku udah pulang makin mengemphasis lagi, aku mau menjadi orang yang bermanfaat dengan mungkin privilege. Aku dibesarkan orang tua yang peduli pendidikan, aku jadi lumayan suka membaca, merenung ya. Maybe use that privilege for good. Jadi oke, dari situ if money wasn't an option, I think content tetap something. Jadi itu kayak exercise yang menarik gitu ya. Atau if money was an option, apakah aku harus tetap akan menjalani bisnis ini? Oh iya juga ya, ada aspek-aspek yang aku suka, dan mungkin bahkan juga bantu kita ngefilter juga kali ya, mana yang sebenarnya enggak gitu. Jadi menurutku itu kayak multi interpretation sih. Jadi, tapi itu kan exercise on the mind ya. Cuma kalau pas bagian eksekusinya menurut aku balik lagi tuh kayak kita just do our best dan let God do the rest. Karena ya tadi aku ingat banget waktu itu kayak juga aku di 20-an tuh yang kayak aduh skeptis, aku mau nikahnya nanti aja deh mungkin pas aku udah 30 ke atas, karena aku mau fokus ke diri aku dulu, aku self improve me in any way, mau itu karir, mau itu volunteering, traveling, backpacker gitu ya 20-an kan. Tapi ternyata ketemu sama suamiku di timeline yang aku benar-benar lagi gak nyari siapa-siapa. Tapi kayak udah di titik dimana ya karena aku sudah develop diriku sedemikian, ternyata kita menemukan orang yang sefrekuensi sama kita. Setuju banget. Ya kan, jadi kayak itu ya ada faktor karena relate sekarang misalnya ada adikku kan, kayak ini mereka aku di tahap sekarang nanti kayak cari jodohnya gimana ya, aku wondering gitu. Walaupun not really stressing it out, cuma kayak ya we're just gonna focus on ourselves dulu aja, memaksimalkan diri, potensi diri, ya nanti mungkin orang yang tepat akan datang. Karena apalagi jodoh ya, itu tuh kayak gak tahu gitu, kayak gak ada teorinya ya gak sih? Iya. Cuma kita fokus ke hal yang kita kontrol dan doa sih gitu. Karena aku dulu bahkan ingat banget mamaku tuh ya berdoa aku supaya saya jodoh yang baik ya gitu. Itu kayak tiap sholat bener-bener ternyata doa ekstrim ya itu. Walaupun gak menyebut siapa ya, kayak gak tahu juga siapa, cuma kayak hal-hal baik. Ternyata mungkin yang terakhir itu juga ya doa. Mungkin kayak sampai sekarang mungkin ya. ibu doain CEO kali ya jadi ya, yang penting sifat-sifat baik deh. CEO kalau nggak oke, dalam arti saya patriarki atau nggak sayang tuh kan sama aja bohong ya kan. Jadi kayak ya itulah, Allah tahu memang yang terbaik. Karena dulu aku juga confused. Jadi it's okay, take your time, karena lagi-lagi circumstance tiap orang beda-beda juga gak sih? Ya. Dan ketika kalian sudah masuk ke fase pernikahan ya, menjadi ibu itu gak gampang, kata Ibu Rani. Dan kita harus bisa adapt dengan dinamika-dinamika yang ada di hidup kita. Belajar untuk bisa beradaptasi menjadi seorang perempuan yang berkelas. Wow. Nah, yang mau saya sampaikan begini tadi. Tadi betul sekali ya, tadi Bilal bilang bahwa banyak perempuan yang mengalami hambatan ya. Memang ini banyak sekali terjadi pada perempuan. Ini juga yang membuat saya kenapa bekerja di bidang ini. Karena kebanyakan perempuan begitu sudah menikah
kayaknya semua tuh berhenti gitu. Ya. Pengembangan dirinya berhenti, kayaknya semua tuh fokus kepada dia sebagai ibu rumah tangga Iya. dan sebagai istri gitu. Nah itu yang saya alami di tahun tertentu, di tahun 93 kalau nggak salah. Saya mengalami, katakanlah orang sekarang bilangnya life crisis. Oke, ya. Terus saya pikir, saya mulai bosen dengan kehidupan saya. Pada saat itu saya sedang menjadi dosen. Dan dia selalu juga menasehati saya gitu ya. Kamu harus terus berkembang gitu. Ayah saya juga bilang begitu ya. Justru kamu kalau perempuan itu harus terus belajar, harus terus, apalagi ayah saya bilang kalau perempuan itu harus financially independent. Wow. Wow, udah ada mindset itu ya bahkan Bapak waktu itu ya? Yes. Wow. Orang tua saya memang very moderate dan very progressive. Dan bagi saya mereka orang tua yang progresif di antara menurut saya one of a kind ya. Di antara orang tua lain di zaman itu. Jadi bahkan ayah saya bilang waktu saya ulang tahun yang ke-17, ayah saya bilang, kamu mau apa dalam kehidupan ini? Kamu harus punya rencana. Gitu. Kalau udah menikah, kamu mau menikah umur berapa? Kalau udah menikah, kamu mau ngapain gitu. Nah jadi waktu saya mengalami life crisis itu, saya pikir saya nggak harus berhenti di sini, saya harus belajar, harus berkembangkan lagi. Ya. Nah jadi barulah dari situ saya mulai belajar mengembangkan diri, lalu saya belajar psikologi terapan. Nah di dalam ketika saya belajar psikologi terapan itu, khususnya untuk jurusan pemberdayaan perempuan, di dalam, karena itu kan untuk menjadi trainer pemberdayaan perempuan. Ya. Ketika saya memberikan training pemberdayaan perempuan, saya banyak mendengarkan curhat-curhat kaum perempuan dan ibu-ibu yang merasa stuck, merasa bosen, belum lagi ada relasi kuasa, belum lagi ada hukum patriarki. Ya relasi kuasa itu akibat dari hukum patriarki, gitu ya. Terus mereka merasa gue udah sekolah, udah S1, udah dulunya gue kerja, begitu gue menikah kok cuman ngurusin anak, cuman masak dan sebagainya. Ya. Nah, belum lagi mereka nggak punya otoritas untuk menentukan, untuk mengambil keputusan yang terbaik buat mereka. Mereka nggak punya kedaulatan diri gitu untuk menentukan. Nah kira-kira seperti itu. Saya bilang, loh kok begini gitu. Dan mereka juga banyak curhat gitu. Ketika anak-anak nakal, terus suami nggak maju, itu mesti yang disalahin perempuan, mesti yang disalahin istrinya, yang disalahin ibunya, gitu. Jadi selalu perempuan itu kena stigma ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir saya harus melakukan sesuatu nih kayaknya. Nah, dan semua itu berada di dalam keluarga. Nah, saya lalu melihat bahwa para orang tua mulai sadar bahwa harus memberikan, seperti saya ya, memberikan kesempatan berkembang pendidikan yang baik, yang sama dengan kaum lelaki, dengan anak laki-laki, pada anak perempuan. Tetapi orang tua lupa menyiapkan anak laki-lakinya. Wow, itu paling menarik. Aku bakal gali nanti ya. Menyiapkan anak laki-lakinya. Oke, sampai di situ dulu deh. Oke, wow. Aku sempat mencatat 4 poin yang jadi pertanyaan baru ya. Mungkin tadi sebuah keberuntungan juga bagi teman-teman yang sudah menikah, terutama wanita, yang memiliki pasangan yang memahami gitu, bahwa istrinya punya impian, istrinya mungkin sedang menuju tujuan yang baru, dan support suami kan sangat berperan penting. Sangat. Bayangkan kalau misalnya kamu punya impian, tapi suami kamu itu merasa bahwa oke, aku menikahi kamu hanya untuk ibu rumah tangga doang ya. Berarti kecil sekali kemungkinan untuk dia bisa menggali potensi dirinya dong. Dan aku mau teman-teman yang menonton video ini atau podcast bareng Bu Rani ini, itu bisa melihat dari kacamata yang terbuka, terutama suami, bahwa oke, kalau kamu tahu istri kamu punya impian ini, support dia ya. Iya, betul banget. Nah saya mau sedikit tadi kenapa pasangan-pasangan sekarang gitu ya, atau anak-anak muda sekarang itu seperti
takut gitu mau menikah ya. Ya. Nah, jadi mereka tuh memang butuh education and healing. Karena mereka tuh dari studi kasus yang saya dapatkan dan melalui konseling pernikahan, kebanyakan pasangan itu nggak punya wawasan yang real mengenai kehidupan pernikahan itu sendiri apa. Bahkan mereka itu nggak tahu loh bahwa pernikahan itu adalah sebuah institusi. Iya. Institusi ya. Sebuah institusi yang legal, yang ada badan hukumnya dan ada undang-undangnya. Mereka nggak tahu, mereka nggak paham sama sekali. Dan mereka butuh juga healing. Kenapa? Karena nggak ada satupun dari kita yang bebas dari luka batin. Ya. Dari inner childhood wound, dari trauma, nggak ada. Gitu. Jadi waktu mereka masuk ke dalam dunia pernikahan, memulai kehidupan yang baru, mereka sudah membawa emotional baggage. Nah, dan mereka tidak sadar bahwa tujuan pernikahannya itu untuk apa gitu. Nah, jadi mereka nggak sadar bahwa mereka sebetulnya punya harapan-harapan, punya ekspektasi di mana mereka ingin memenuhi kebutuhan psikologis yang dulu tidak terpenuhi di masa lalu dari orang tuanya, dan juga ingin melanjutkan apa yang dulu selalu dapat dari orang tuanya. So itu dia video tentang perempuan-perempuan berkelas yang udah ke suara berkelas. Semoga teman-teman yang menonton ini, terutama yang perempuan, setidaknya merasa tidak sendiri. Aku bilang sehat terus semuanya. Assalamualaikum.